Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Negeri Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi terkait dengan informasi yang dimana telah saya tampilkan di depan ini berupa 6 program prioritas Kemendikdasmen. Nah, di sini ada 6 program prioritas yang akan mulai berjalan di tahun 2025. Jadi dipersiapkan kepada Bapak Ibu guru semua, baik itu guru kelas, guru BK, guru agama, dan juga guru yang lain, serta anak muridnya juga atau anak-anak kita di rumah. Apa saja itu ke-6 programnya? Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Kedua, ada wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. 3. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. 4. Penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. 5. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. 6. Penggunaan bahasa dan sastra. Nah, bagaimana tiap kedetailan daripada 6 program ini? Mari kita simak pada slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini pada penguatan pendidikan karakter bisa kita lihat ada 5 poin. Yang pertama adalah pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Oke, jadi bersiap-siap ya Bapak Ibu guru kelas, maka di tahun 2025 ini Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai yang berupa nanti kemungkinan besar pendidikan ataupun model pelatihan ini akan dilaksanakan secara 2 model ya atau blended learning ya, tatap muka dan online gitu ya. Karena untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Selanjutnya poin kedua adalah peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling atau BK dan guru agama. Nah, kalau guru bimbingan konseling ini adanya di satuan pendidikan setingkat SMP dan SMA. Selanjutnya kalau guru agama ada di semua jenjang satuan pendidikan gitu ya. Poin ketiga adalah pengangkatan guru BK. Nah, ini bagaimana nanti konsep pengangkatan guru BK, dari mana asal-usulnya tentu harus jelas gitu ya. Karena ini pengangkatan guru BK ini kan kalau hanya seperti ini mungkin rancu, tapi kita tunggu aja bagaimana nanti surat edaran dan proses rekrutmen daripada pengangkatan guru BK. Apakah guru-guru yang telah dilakukan pelatihan konseling tadi untuk guru kelas atau guru yang memang S1-nya adalah guru BK yang belum mendapatkan pekerjaan atau bagaimana. Nah, ini nanti kita lihat konsep kedepannya bagaimana Bapak Ibu. Selanjutnya poin keempat ada penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, dan yang kelima adalah makan siang bergizi. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Ini ada wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, poin satunya, afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik itu rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD. Berarti ke depan, mulai tahun 2025 ini dan 2026 nantinya, bahwasannya 13 tahun itu berarti sebelum anak-anak masuk SD, maka dia harus masuk dulu PAUD dan TK gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia dihitung SD 6 tahun, SMP 3 tahun 9, SMA 3 tahun 12, dan 1 tahunnya adalah PAUD atau TK nantinya. Yang kedua, memfasilitasi relawan mengajar. Nah, ini berarti program baru lagi. Kemungkinan akan ada relawan-relawan mengajar yang akan diberikan opsi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang mungkin dipadu-padankan dengan guru-guru setiap satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya ya untuk bagian yang ini. Ketiga ya, poin 3 ini ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Nah, peningkatan dari kualifikasi ini adalah berupa pendidikan guru minimal D4 atau strata 1 gitu Bapak Ibu ya. Jadi guru-guru yang masih berkutat di SMA, D1, D2, dan D3, maka dan D4 juga ya, maka nanti akan mendapatkan peningkatan kualifikasi melalui program ya beasiswa mungkin ya, bantuan dari pemerintah untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya agar menjadi setara S1 gitu ya. Dan selanjutnya ada pelatihan kompetensi guru. Nah, ini pelatihan kompetensi guru itu mengacu pada MKG gitu ya. MKG itu apa namanya sebutannya saya lupa juga. Model kompetensi guru. Nah, itu MKG ya, model kompetensi guru itu ada berbagai jenis ya Bapak Ibu, tapi nanti akan diprioritaskan terkait dengan program dari Kemendikdasmen ini. Tentunya akan dipilih lagi pelatihan-pelatihan kompetensi berupa apa yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru gitu ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, ini mungkin banyak yang bersilang pendapat gitu ya terkait dengan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan kesempatan ini sangat berharap dengan ini, dan Bapak Ibu guru yang telah mendapatkan kesempatan dan lulus PPG tentunya hal ini sangat bermanfaat ya terkait dengan sertifikasi ini. Karena dengan ini nantinya akan mendapatkan tambahan lagi ya berupa tunjangan profesi guru ya melalui program sertifikasi guru ini. Oke, mungkin pada bagian ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kita masuk ke poin 4 di mana di sini ada namanya penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi dan sains teknologi. Di mana pada angka 4.1 ini ada namanya pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak usia dini. Nah, ini yang akan mulai diterapkan ya, pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini itu berarti dari usia PAUD TK ya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mereka akan dikenalkan yang namanya matematika bagaimana, sains bagaimana, teknologi sederhananya bagaimana nanti di situ. Selanjutnya di SD juga kan kedepannya ini info-info beredarnya itu dari Kemendikdasmen itu kemungkinan akan ada mata pelajaran terbaru yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum di satuan pendidikan berupa mata pelajaran coding ya kalau saya nggak salah. Nah, tapi dalam prosesnya nanti tentunya akan sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dulu yang akan diberikan kesempatan itu, dan nanti berproses ke jenjang selanjutnya gitu ya untuk cakupan yang lebih luas gitu ya. Nah, dan berita terbaru juga bahwasannya Ibu Menteri Keuangan juga nantinya minta apa gitu ya dikenalkan di satuan pendidikan juga ya terkait dengan pasar modal atau saham gitu bahasanya, saya lupa juga, ada kemarin itu info beredarnya. Tapi yang sudah pasti jelas kemungkinan adalah pendidikan coding mata pelajaran coding ya dikenalkan. Selanjutnya dari nomor 4.2 ini ada namanya pendidikan sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Nah, ini bagaimana konsep, konteks dan penerapannya nanti tentu kita tunggu ya. Karena kan selama ini di kurikulum Merdeka kita tidak mengenal yang pendidikan sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul ya. Kalau di kurikulum Merdeka tuh biasanya ada sekolah penggerak gitu. Nah, apakah sekolah-sekolah itu lagi yang akan diintervensi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, atau sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki kualitas mutu pendidikan yang jelas gitu ya berdasarkan track recordnya bagaimana gitu ya. Nah, ini tentu kita tunggu lagi kelanjutannya bagaimana ini untuk melihat angka 4 dari poin 2 ini ya, pendidikan sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Ini tentu harus lebih detail nanti, karena jika tidak didetailkan secara rinci gitu ya, secara jelas pasti dan nampak gitu ya bentuknya bagaimana, tentu nanti akan terjadi silang pendapat juga terkait dengan ini, akan banyak tumpang tindihnya gitu ya. Dan yang di poin ketiga dari nomor 4 ini penguatan pendidikan vokasi, kejuruan dan pelatihan. Nah, ini menjurus kepada sekolah-sekolah SMK STM gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan lebih dikuatkan lagi agar nantinya mereka murid-murid di satuan pendidikan SMK STM itu lebih siap untuk terjun ke dunia lapangan kerja ya, untuk berhadapan dengan dudika itu ya, dunia industri dan dunia kerja. Kita tunggu juga bagaimana ini konsepnya, dan semangat untuk Bapak Ibu guru yang sekarang bertugas di SMK dan STM itu ya. Oke, di angka 5, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. Poinnya hanya satu, berupa renovasi sekolah, dan harapannya adalah benar-benar dipantau, dilihat bagaimana situasi sekolahnya dan diberikan renovasi sekolahnya juga. Tentunya juga harus dilihat, evaluasinya harus jelas gitu ya. Dan pemantauan ini jangan hanya terputus tapi lihat juga, karena renovasi sekolah ini salah satu poin penting, karena kita tentunya paham tidak semua sekolah yang berada di daerah itu memiliki kualitas bangunan yang baik ya, dan kita berharap hal ini dapat terlaksana dengan baik sehingga bangunan sekolah itu tentunya nanti sarana prasarananya memadai, mendukung untuk kegiatan belajar mengajar yang kondusif sehingga terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Dengan begitu proses pembelajaran terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning nantinya dapat saling topang gitu ya, saling mendukung, saling support, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Kemendikdasmen itu dapat terwujud melalui pilar-pilar utama di satuan pendidikan, yaitu berupa Bapak Ibu gurunya gitu ya. Dan dukungan renovasi sekolah ini paling yang banyak dinanti gitu ya, dan kita berharap ini dapat terrealisasi dengan baik. Oke, selanjutnya di angka yang terakhir yaitu angka 6, penggunaan bahasa dan sastra. Poin pertamanya adalah pemartabatan bahasa negara. Bahasa negara itu kita bahasa Indonesia ya.
Yang poin keduanya adalah perlindungan bahasa daerah. Nah, berarti bagaimana nanti di tiap-tiap satuan pendidikan yang punya ciri khas bahasa daerah agar dapat diberdayakan gitu ya, dipergunakan agar tidak hilang ketika termakan zaman gitu ya. Karena bahasa daerah ini adalah identitas daripada kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya pulau itu juga banyaknya suku, banyaknya bahasa itu suatu kekayaan intelektual yang kita miliki gitu ya, kekayaan yang tidak berupa benda. Nah, itu adalah harus kita jaga gitu Bapak Ibu ya. Poin ketiganya adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, ini harapannya bahasa Indonesia itu bisa diperkenalkan dan digunakan nantinya secara internasional sehingga banyak negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini tentunya akan meningkat. Dengan meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia secara internasional, maka makin banyak juga nantinya negara-negara lain yang makin mengenal kita gitu ya. Tidak hanya kenalnya Indonesia itu adanya Bali, Indonesia itu adanya Jakarta gitu ya. Bahwasanya Indonesia itu banyak lagi daerah dan tempat lainnya gitu ya. Selanjutnya adalah peningkatan literasi. Nah, peningkatan literasi ini ada banyak modelnya ya. Tentunya Bapak Ibu lebih paham bagaimana sih peningkatan literasi yang baik itu. Literasi numerasi, literasi digital, literasi dan lain-lain gitu ya. Ada 6 kalau saya nggak salah untuk terkait literasi. Nah, ini akan menjadi poin penting juga, mengingat literasi negara kita adalah dengan tingkat literasi terendah gitu ya. Karena banyak dari kita ini bukan kita ya, khususnya banyak dari masyarakat kita ini kurang literasinya gitu, hanya membaca sekilas tanpa melihat rincinya, tanpa mencari lebih detailnya apakah ini hoax atau bukan gitu ya. Terlalu gampang share itu juga pengaruh dari rendahnya kemampuan literasi kita. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa silahkan di-share video ini agar dapat membantu rekan Bapak Ibu di sekolah untuk mengetahui info-info pendidikan terbaru. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat membantu memberikan pemahaman serta memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Dika Channel mohon pamit.